Saya sering mengatakan, untuk jadi ustadz di Wahabi itu gampang. Yang penting fasih dan hafal hadis kullu bid'atin dhalalah. Ustadz sudah. Tapi kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah harus banyak hafal hadis. Karena hadis bukan cuma satu. Itu Wahabi. Karenanya sekarang orang-orang Wahabi jarang pakai hadis ini. Pakai kullu bid'atin dhalalah. Pada slot ke-8 ini saya akan berbicara tentang ideologi Islamic State atau ISIS. Kalau dulu ISIS, sekarang IS ya. Sekarang IS. Ini mengapa kelompok ini dianggap gerakan kelompok yang berbahaya? Jelas kelompok ini berbahaya karena kelompok ini adalah kelompok takfiri. Takfiri itu artinya kelompok yang punya akidah di mana di dalam akidah tersebut pasti mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Dan memang Wahabi yang asli, yang murni, yang IS dan ISIS itu. Kalau ada Wahabi lemah lembut, tidak membunuh orang, itu berarti tidak asli. Masih kurang Wahabinya. Mengapa begitu? Karena ketika kita melihat sejarah berdirinya negara Wahabi, negara Saudi Arabia. Kalau kita melihat sejarah berdirinya kerajaan Saudi Arabia, jadi ketika Amir Muhammad bin Saud seorang gubernur atau kepala daerah di Najd, di Uyainah di Najd, ingin meluaskan kekuasaannya, kerajaannya, akhirnya bergabung dengan kelompoknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan bergabung antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud ini, yang semula tentaranya Muhammad bin Saud tidak mau menyerang umat Islam di daerah sekitarnya, kemudian disampaikan akidah takfiri oleh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa umat Islam di luar wilayah mereka telah kafir, mereka telah musyrik, bahkan lebih berat, lebih ganas daripada orang musyrik Quraisy pada masa-masa Rasulullah SAW. Akhirnya tentara Muhammad bin Saud ini mau memerangi umat Islam di luar daerah kekuasaannya, sehingga sekarang berdiri yang namanya kerajaan Saudi Arabia. Dan ini siapa yang mengatakan? Yang mengatakan begini ini kitab-kitab Wahabi, kitab-kitab sejarah Wahabi. Ada kitab Tarikh Wahabi yang berjudul Tarikhu Najd. Tarikhu Najd ya, karangan salah satu murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau kitab lain juga karangan murid dia, Unwanul Majd fi Tarikh Najd. Ini juga karangan murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di dalam kedua kitab ini disebutkan 300 peperangan, bahwa Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab telah melakukan peperangan menyerang daerah-daerah di luar daerah mereka, umat Islam di luar daerah mereka sebanyak lebih 300 kali. Jadi peperangannya 300 kali, dan setiap ada peristiwa peperangan di dalam kitab itu digambarkan bahwa mereka ini adalah muslimun wa ghazal muslimun. Umat Islam memerangi daerah sini. Sementara yang diperangi di Mekkah, di Ahsa, di Madinah, di Taif, di Jeddah, di daerah-daerah lain, itu digambarkan seakan-akan mereka musyrikun. Jadi antara muslimun dengan musyrikun. Membaca kitab Tarikh Najd ya, kitab Tarikh Najd ini
sama dengan kita membaca sirah nabawiyah Ibnu Hisham, di mana setiap Rasulullah SAW berperang atau mengirim sariyah berperang, itu muslimun yang diserang musyrikun. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini juga begitu, di dalam tarikhnya seakan-akan mereka ini muslimun yang diperangi musyrikun. Karenanya kalau sebagian ulama ada yang menganggap Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi, tetapi itu sebenarnya tidak mengaku nabi secara terang-terangan. Tetapi kalau memang membaca ya bukunya dan buku-buku yang ditulis oleh murid-muridnya, memang seakan-akan dia seorang nabi. Bahkan mungkin dianggap lebih afdol daripada baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Karena di dalam buku-buku Wahabi, orang musyrik pada masa Rasulullah itu syiriknya ringan, syirik khafif. Jadi masih asyaddu syirkan orang musyrik yang ada pada masa-masa Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti yang mengatasi kesyirikan ini kan lebih hebat daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi berangkatnya dari sini. Ini namanya akidah takfiri. Akidah takfiri yang disebarkan oleh Wahabi, dan semua Wahabi pasti takfiri. Tak ada yang namanya Wahabi yang tak takfiri, itu tak ada. Kalau ada Wahabi tidak takfiri, ya berarti Wahabinya baru setengah atau berapa gitu. Jadi masih Wahabi tidak full ini ya. Jadi tidak asli, bukan Wahabi yang asli. Tapi Wahabi yang tidak asli ini ya, yang tidak asli ini kadang-kadang karena mereka bertakiyah. Bertakiyah itu bagaimana? Ya mungkin karena mereka tersudut dengan banyaknya para ulama di luar Wahabi di daerah mereka. Kamu suka mensyirikkan, suka mengkafirkan, akhirnya dah kita tak mensyirikkan. Bilangnya begitu. Tapi nanti kalau dia bagi ceramah kepada jamaahnya, pasti yang namanya takfir, tasyrik itu akan keluar. Ini yang terjadi. Karena takiyah ini juga dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Jangan dikira bahwa yang suka bertakiyah itu hanya orang-orang Syiah. Orang Wahabi itu juga pandai bertakiyah. Rajin bertakiyah. Karena untuk bertakiyah ini di kitab-kitab Wahabi itu memang modalnya ada. Tahun 2009 ada murid saya, ada mahasiswa saya di university, dia punya pensyarah Wahabi, dibagi kitab Wahabi secara percuma ya, secara free, kitab yang berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Bashmil. Di dalam kitab ini digambarkan bahwa umat Islam yang bertawassul, beristighatsah itu lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian beberapa bulan kemudian saya berjumpa dengan pensyarah yang membagi kitab ini dalam satu acara seminar. Saya katakan ini Wahabi mengkafirkan umat Islam yang bertawassul, beristighatsah. Lalu kata dia, "Dak, Wahabi tak mengkafirkan orang. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan tawassul dak kafir, dak syirik." Jadi mengambil pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang banyak dinukil oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Itu yang dipakai oleh Wahabi ketika mereka terdesak. Enggak, ini tak kafir. Padahal di lain waktu dia membagi-bagikan kitab yang mengkafirkan. Jadi mereka ini memang juga rajin bertakiyah. Nah, ini sebenarnya yang yang perlu kita tahu, pemikiran takfiri Wahabi ini dari mana sebenarnya. Ini yang perlu kita tahu ya, sejarah pemikiran Wahabi takfiri.
Nah, jadi Wahabi ini kan mengaku Salafi. Di Indonesia, Wahabi disebut Wahabi tak mau. Saya bukan Wahabi, siapa? Salafi. Tapi yang Wahabi sendiri, kalau ada orang ngebom atau nembak atau keras, itu Salafi. Kamu, saya Wahabi. Jadi kadang Wahabi ini mereka pakai, kadang tak mau. Cuma setelah saya ini sering menyampaikan di mana-mana, terserah. Saya sering bilang begini sama mereka, Anda tidak mengaku Wahabi, tapi menurut kami Anda Wahabi. Akhirnya kata mereka, kita memang Wahabi. Kalau yang itu Salafi, padahal sama. Jadi memang apa? Nama Wahabi Salafi ini memang dipakai oleh mereka. Cuma biasanya Salafi ini biasanya dipakai untuk menjatuhkan sesama Wahabi yang dianggap lebih keras. Biasanya begitu. Dan ini ya perlu kita tahu, karena orang Wahabi di Indonesia, di Malaysia ini kan tak mau disebut Wahabi. Termasuk Dr. Maza ya. Dr. Maza di dalam salah satu, saya baca dia statement di online ya, di mana, di Facebook, saya bukan Wahabi katanya. Jadi Wahabi ini sebenarnya sejak awal berdirinya Wahabi ini adalah nama yang mereka banggakan. Orang Wahabi ini sejak awal bangga dengan nama Wahabi. Yaftakhirun. Dari bangganya sampai ada seorang ulama Wahabi, termasuk guru-gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz, bernama Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, menulis kitab bertajuk At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur serta hadiah Wahabi dari Najd. Artinya bagaimana? Wahabi ini dianggap anugerah. Anugerah itu karunia ya. Anugerah juga ada di bahasa Malaysia. Ya dianggap ini fadl dari Allah. Jadi memang mereka ini menganggap Wahabi ini anugerah. Cuman setelah kerajaan Saudi Arabia ini berdiri pada setelah tahun 1343 Hijriah, karena banyak kelompok-kelompok Wahabi yang radikal ya, yang militan, bahkan juga militan kepada sesama Wahabinya, dan akhirnya membuat mereka malu. Akhirnya orang Wahabi ini, ulama-ulama Wahabi, sedikit demi sedikit mulai meninggalkan nama Wahabi. Tidak mau pakai nama Wahabi, ganti nama Salafi. Jadi pergantian nama dari Wahabi menjadi Salafi itu sebenarnya terjadi setelah tahun 1343 Hijriah. Mengapa? Karena di dunia Islam setiap ada kerusuhan, setiap ada insiden, oleh orang dikatakan itu Wahabi. Setiap ada apapun orang selalu bercakap itu Wahabi. Akhirnya Wahabi ini merasa malu. Nama Wahabi mulai ditinggalkan. Jadi mulai ditinggalkan. Akhirnya mereka berganti menjadi nama Salafi. Dan sekarang nama Salafi ini oleh sebagian kelompok mereka mulai ditinggalkan. Mereka berganti nama Ahlul Hadis wa Ahlul Athar. Jadi Wahabi ini memang berusaha sekarang membangun nama, membangun reputasi bahwa mereka adalah representasi perwakilan daripada Ahlul Hadis. Karenanya nama-nama mereka yang Melayu itu sudah mulai diarabkan. Di Indonesia ini ada tokoh ya dari kelompok mereka. Ini sekarang dia bernamanya, nama setelah jadi ahli hadis ini ya. Ya sebenarnya bukan ahli hadis. Saya sering cakap kepada orang-orang, saya waktu dialog dengan Wahabi saya katakan, Anda bukan ahli hadis. Ahli apa Gus? Anda ahli hadas. Dan itu hadas akbar.
Saya katakan, saya di mana-mana saya katakan begitu. Mana buktinya Anda ahli hadis? Tak ada buktinya. Ahli hadis itu jumhur al-muhadditsin Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi bukan Wahabi seperti Anda. Saya katakan begitu. Karena mereka ini nama-namanya memang diganti. Ada ya, ada Ustadz Wahabi dari Cibinong atau di Bandung di Jakarta. Nama kecilnya dulu bahasa Melayu, namanya Doni. Nah, sekarang ini berganti nama Abul Jauza. Kan di dalam kitab-kitab hadis itu ada perawi ya dari ulama salaf disebut Abul Jauza. Kemudian ada lagi namanya Sony dari Medan. Sekarang ini kemarin ganti nama Abu Husain At-Tuwailibi. Kemarin karena banyak dikejar-kejar oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dalam pernah seminar dia memukul kawan saya Syekh Idahram itu, dalam bukunya kan banyak menyerang Wahabi. Dia hadir di situ, tak bisa jawab. Akhirnya Syekh Idahram dipukul sama dia. Karena ini dikejar-kejar sama orang, namanya diganti Abu Mahir At-Tuwailibi. Ganti nama. Dan ada lagi ya, ya pokoknya mereka ini sekarang ini namanya memang seakan-akan ahli hadis. Ada yang kawan mereka. Ini sekarang ini namanya Ustadz Muhammad Al-Khattab. Itu nama kecilnya sangat Melayu. Dulu namanya Gatot. Tapi sekarang ini Syekh Muhammad, Ustadz Muhammad Al-Khattab. Ya mengapa? Karena ingin menampilkan bahwa mereka ahli hadis. Padahal Al-Khattab itu mestinya kan ahli khat kan ya, bisa kaligrafi, bisa, dia tidak bisa nulis. Orang baca tulisan saja tidak bisa itu. Ya bisa, asalkan ada harokatnya. Kalau tidak ada syakl, tidak ada harokat, tidak bisa baca. Tapi Al-Khattab. Yang kemudian ada lagi ustadz mereka ya di Jawa Barat, namanya Abu Qatadah Al-Athari. Dan itu namanya bukan Abu Qatadah, namanya entah siapa, Wawan atau siapa nama. Jadi memang saya ini sering berjumpa dengan mereka, apa namanya, dan mereka ini kan suka mendekat dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena di Indonesia antara Wahabi dengan Syiah ini kan sama-sama kuat. Wahabi dan Syiah sama-sama kuat, dan yang direbut adalah jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya tokoh aswaja Ahlus Sunnah yang keras menghadapi Syiah ini didekati oleh orang-orang Wahabi, dan tokoh Ahlus Sunnah yang keras menyerang Wahabi didekati oleh orang-orang Syiah. Dan yang keras kepada dua-duanya, kedua kelompok mendekati. Saya ini oleh orang Syiah sering ditelepon, diajak ke Iran, percuma, gratis. Yang Wahabi ya juga ngajak ke Timur Tengah, ngajak kemana. Itu mereka. Dan ini antara Wahabi dengan Syiah ini mau bertemu sama-sama tak berani. Jadi Syiah mau berdebat dengan Wahabi takut, Wahabi mau berdebat dengan Syiah juga takut. Karenanya kawan-kawan Wahabi di Indonesia mau debat dengan Syiah, itu minta tolong kita yang diajak. Saya beberapa kali dialog dengan Syiah, tak taunya yang ngundang itu orang Wahabi. Jadi mereka takut. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan katanya At-Thaifatul Mansurah, kata mereka. Kelompok Wahabi ini kalau menyebutkan golongan mereka Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat, At-Thaifatul Mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah. Tapi mereka takut. Berarti tak yakin kalau mereka akan dimenangkan oleh Allah. Jadi Wahabi ini mengaku ahli hadis, ya. Dan ini apa namanya? Jadi memang pengakuan Wahabi bahwa mereka merupakan perwakilan ahli hadis ini mulai masa-masa Syekh Al-Albani tampil. Dan ini pengakuan Wahabi bahwa mereka Wahabi ini merupakan perwakilan dari ahli hadis.
Ini sulit untuk diterima. Ini yang perlu kita tahu ya. Jadi pengakuan Wahabi bahwa hanya mereka sebagai representasi perwakilan ahli hadis dan ahli hasar ini berhadapan dengan dua kendala yang sangat serius. Apa? Yang pertama, ini adalah fakta. Ahli hadis tidak memiliki paradigma tertentu yang menyatukan mereka dalam satu mazhab, baik dalam bidang fiqh maupun dalam akidah. Artinya ahli hadis itu mazhabnya tidak satu, akidah maupun fiqh. Dan itu adalah fakta. Yang kedua, pembacaan terhadap kitab-kitab rijalul hadis akan menyimpulkan bahwa ahli hadis ada yang mengikuti ahlus sunnah, ada yang khawarij, ada yang syiah, ada yang mu'tazilah, dan lain-lain dalam bidang akidah. Dan ada yang mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan lain-lain dalam bidang fiqh. Ini reality. Kemudian fakta yang kedua, pembacaan yang mendalam terhadap kitab-kitab biografi ahli hadis seperti kitab Tadhkiratul Huffaz karya Az-Zahabi, Tabaqatul Huffaz karena Asyuti akan menyimpulkan bahwa mayoriti ahli hadis dalam bidang akidah mengikuti mazhab Asy'ari. Dan ini jumlahnya 90%. Dan di dalam bidang fiqh mengikuti mazhab Syafi'i, ini jumlahnya 80%. Jadi kalau mereka ini mengaku sebagai ahli hadis, pertanyaan kita, itu ahli hadis yang mana? Karena ahli hadis yang Syiah ada, yang Khawarij ada, yang Murji'ah ada, Mujassimah juga ada, Mu'tazilah juga, itu yang mana? Nah, mereka ini kan memang tampilnya kan ahli hadis kan. Sedikit-sedikit mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Biasanya mereka ini propaganda kembali kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran, ayat yang sering mereka sampaikan itu adalah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Itu di mana-mana. Bulan Rabiul Awal ketika umat Islam merayakan Maulid Nabi, kata Wahabi, sudah Rasulullah tak pernah merayakan Maulid dan agama sudah sempurna. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau sudah sempurna tak perlu ditambah-tambah. Jawaban kita, agama memang sempurna, cuma otak kamu belum sempurna. Akal kamu yang belum sempurna. Karena yang dimaksud kesempurnaan di sini kesempurnaan dalil-dalil agama. Cuma oleh kamu ini dilokalisir, dikhususkan kepada masalah furu'iyah. Padahal bid'ah hasanah itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Cuma kamu tak mau. Cuma kamu tak tahu masalah itu. Ini yang sering mereka terjadi. Kalau mereka ini propaganda kembali kepada hadis, kalau kita teliti, ustadz-ustadz Wahabi kemana-mana hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Ini beberapa waktu kemarin ya, Ustadz Engku Fadil ini jidal dengan Wahabi. Wahabi ini kan untuk mempertahankan hadis kullu bid'atin dhalalah. Kan itu saja sebenarnya. Jadi hadisnya cuma satu. Karenanya saya di Indonesia, saya sering mengatakan untuk jadi ustadz di Wahabi itu gampang. Yang penting fasih dan hafal hadis kullu bid'atin dhalalah. Ustadz sudah. Tapi kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah harus banyak hafal hadis. Karena hadis bukan cuma satu. Itu Wahabi. Karenanya sekarang orang-orang Wahabi jarang pakai hadis ini. Pakai kullu bid'atin dhalalah. Karena sudah sering saya katakan begitu. Jadi mereka ini sebenarnya diserang pakai itu malu juga sebenarnya itu. Jadi malu. Nah, kemudian ya, ini Salafi Wahabi, ahli hadis dan ahli athar. Nah,
sebagai solusi dari kedua kendala serius tersebut, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Wahabi untuk membangun reputasi bahwa Wahabi benar-benar perwakilan ahli hadis dan ahlul athar. Apa? Pertama, menetralisir keasy'arian para ulama ahli hadis yang mengikuti mazhab Asy'ari. Kan kita realiti yang ada, mayoriti ahli hadis itu kan mazhabnya Asy'ariyah. Sementara Wahabi juga merujuk pada mereka. Ketika mereka digugat, gimana? Katanya Asy'ariyah itu bukan ahlus sunnah. Sementara ulama ahli hadis yang tuan rujuk itu kan Asy'ariyah. Maka oleh mereka dinetralisir. Caranya bagaimana? Misalnya Wahabi mengatakan Imam Al-Baihaqi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan lain-lain bukan pengikut mazhab Asy'ari. Lalu apa? Cuma sebagian pendapat mereka sama dengan Asy'ari. Pendapatnya saja yang sama, orangnya bukan. Ini kan lucu. Apa bezanya orang itu dikatakan pengikut dengan orang yang ajarannya sama? Kan sama saja sebenarnya. Jadi mereka. Jadi Wahabi memang lucu masalah ini ya. Nah, strategi ini selain ditolak oleh internal Wahabi sendiri, juga bertentangan dengan fakta dan realiti sejarah. Kedua, menolak peran hadis dhaif dalam segala hal, baik dalam ahkam maupun dalam fadhailul a'mal. Strategi ini dipelopori oleh Syekh Al-Albani dan murid-muridnya. Strategi ini jelas sangat lemah. Mengapa? Karena para ulama ahli hadis sejak generasi salaf menerima peran hadis dhaif dalam fadhailul a'mal dan bahkan dalam ahkam. Jadi sebenarnya jumhur salaf menerima hadis dhaif. Yang menolak hadis dhaif ini sebenarnya minoriti, yaitu Imam Syafi'i di dalam ahkam. Cuma oleh Wahabi dibalik, hadis dhaif tidak boleh dipakai. Karenanya di sini kita, kalau Wahabi ini mengaku mengikuti ahli hadis, pertanyaannya ahli hadis yang mana yang mereka ikuti? Ini kan juga menjadi pertanyaan. Karenanya kalau kita membeli kitab-kitab hadis yang ditahqiq oleh Wahabi, kita ini kabur kalau membaca tahqiqannya. Lebih baik tak dibaca. Dan kalau kita mau baca harus punya pendapat sendiri. Karena kalau hadis ini tidak sesuai dengan cara berpikir mereka, maka akan dibuat kabur, dibuat tak jelas. Nah, para ulama panutan kaum Wahabi sebelum generasi Syekh Al-Albani seperti para cucu pendiri Wahabi. Misalnya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ini menerima peran hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan pengikutnya banyak menyebarkan hadis dhaif dan palsu dalam kitab-kitab mereka. Yang penting hadis itu sesuai dengan akidah mereka, mereka sebarkan. Ini kadang-kadang kita ini terbawa oleh mereka. Ketika bulan Maulid Nabi ya, seperti kemarin, orang-orang Wahabi mempersoalkan kitab Barzanji, Maulid Barzanji atau Maulid Daibai, di mana riwayat-riwayat sirah yang ada di situ sebagian dhaif. Itu dhaif. Kadang kita merasa minder. Sebenarnya jawaban kita gampang. Ya, kamu mempersoalkan ini dhaif karena kamu Wahabi. Kita pengikut Ahlus Sunnah dan ahli hadis, karenanya menerima ini. Kamu bukan pengikut ini karena kamu Wahabi. Jadi begitu saja. Wahabi ini kita jadikan senjata untuk menghantam mereka. Nah, sekarang ini ada Islamic State. Ini peluru ya, termasuk peluru untuk menghantam mereka sebenarnya. Karena berangkatnya dari sini. Nah, kemudian ketiga, Wahabi ini mengacaukan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ahli hadis, pengikut mazhab Asy'ari, seperti kitab-kitab Al-Baihaqi, Ad-Dani, Ibnu Hajar dan lain-lain, dengan cara memberi catatan kaki.
ya, yang justru berlawanan dengan akidah penulis kitab tersebut. Akan tetapi ketika penulis kitab tersebut memaparkan, menyampaikan, membentangkan dalil-dalil akidah Ahlus Sunnah, sang pentahqiq tidak memberinya komentar. Itu kalau kita, memang kitab-kitab Ahlus Sunnah Asy'ariyah ini sekarang diterbitkan oleh Wahabi semua. Contohnya seperti apa? Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan Imam Al-Lalaka'i. Ini kan orangnya Asy'ari, Quburi. Nah, artinya Imam Al-Lalaka'i ini memang mengakui tabarruk dan ziarah kubur. Karenanya di bagian muqaddimah itu mengatakan wa quburuhum muzaratun. Kuburan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu diziarahi orang. Tapi kalau kuburan Wahabi mana ada orang ziarah? Tak ada. Kemarin, ya, tahun kemarin, mantan ex-pimpinan Muhammadiyah mendapat gelar pahlawan nasional dari presiden. Tapi sudah lama meninggal. Ketika dicari kuburannya sudah tak ada. Mengapa? Orang Muhammadiyah tak pernah ziarah kuburan. Karena mereka kebanyakan terpengaruh Wahabi. Kuburan ulamanya hilang, apalagi kuburan mereka. Kalau Ahlus Sunnah, jangankan kuburan ulama, kuburan orang tua, datuk kita, yang orang awam itu terjaga. Karena diziarahi oleh anak cucunya. Tapi kalau Wahabi, kuburan ulamanya bisa hilang gitu. Mengapa ya? Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kitab-kitabnya Imam Baihaqi, kitab Al-I'tiqad, kemudian kitab Al-Asma' was Sifat, kemudian kitab-kitab yang lain ya, karangan beliau, ini banyak ditahqiq oleh Wahabi. Jarang sekali Ahlus Sunnah yang menerbitkan dan mentahqiq kitab-kitab ini. Dan ini dipermainkan oleh mereka. Di dalam tahqiq itu memang diberi catatan-catatan yang membuat kita ini bingung, kabur. Kalau nas yang ada di atas, nasnya para ulama tidak ditahrif, itu tak masalah. Khawatir kadang ditahrif oleh mereka. Ini yang berbahaya. Karenanya membeli kitab ini harus berhati-hati. Nah, kemudian ya, keempat, Wahabi ini juga menyebarkan riwayat dan kitab palsu tentang akidah mereka, Hasyawiyah dan Mujassimah, dan dinisbatkan kepada para ulama salaf dan ahli hadis. Seperti Aqidatul Imam Asy-Syafi'i. Atau kitab ya, kalau orang menunaikan ibadah haji, biasanya dapat kitab percuma dari Wahabi, berjudul I'tiqadul A'immatil Arba'ah. Di situ ada Aqidatul Imam Asy-Syafi'i. Padahal para ulama di dalam kitab-kitab rijal hadis mengatakan ini akidah palsu, bukan akidah Imam Syafi'i, tapi Wahabi menyebarkan. Dan mereka tahu kalau ini palsu. Mengapa disebarkan? Isinya sama dengan akidah Wahabi. Ini bukti kalau akidah Wahabi itu akidah palsu, tidak asli. Kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Kitab Ar-Ru'yah dan As-Sifat Imam Ad-Daraqutni. Nah, ini Wahabi yang mengaku ahli hadis dan ahli athar. Nah, sekarang ini Wahabi kan ada yang di Indonesia ini, ada yang memang mengaku Wahabi, ada yang mengaku Salafi, ada yang mengaku ahli hadis. Memang mengaku. Tapi sebenarnya mereka semuanya sama-sama Wahabi. Yang terbaru, Wahabi ini menolak nama Wahabi dengan alasan Wahabi ini adalah nama firqah Khawarij pada abad pertama Hijriah. Padahal sebenarnya itu bukan Wahabi tapi Wahbi. Cuma oleh Wahabi ditahrif menjadi Wahabi. Jadi ada firqah Khawarij ya, yang disebut dengan Wahabi, yang didirikan oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, yang ikut memberontak terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu Wahbi namanya, bukan Wahabi. Tapi oleh Wahabi dianggap itu. Kalau kita menjawab pada mereka, terserah, baik Wahabi yang dulu maupun yang sekarang sama saja.
Kita harus begitu. Ini penting. Jadi kita jangan terbawa, ya sudah, kamu bukan Wahabi apa? Ya Wahabi. Enggak Kiai, kita ini Salafi. Iya, Anda Salafi, tapi Salafinya Wahabi. Bukan Salafi. Harus begitu. Kita tidak boleh menerima. Nah, ini benarkah? Jadi kita perlu tahu ya korelasi pemikiran kaum Wahabi dengan Salaf. Benarkah kaum Wahabi sebagai representasi ajaran kaum Salaf? Ini yang perlu kita tahu. Ini sebenarnya berangkat dari posisi Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Wahabi, adalah tokoh fenomenal. Artinya tokoh yang diterima semua kalangan, yang berdiri di persimpangan jalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kelompok Ahlus Sunnah, baik Asy'ari Maturidi di satu pihak dan Ghulatul Hanabilah, Mujassimah Hasyawiyah di pihak lain, sama-sama mengaku mengikuti akidah Ahmad bin Hambal. Nah, posisi Ahmad bin Hambal ini ya, seperti dikatakan oleh ulama ahli hadis pada abad keempat Hijriah, Imam Abu Hafs bin Syahin mengatakan, rajulani salihani buliya bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hambal. Dua tokoh yang soleh, reputasinya dirusak oleh para pengikut yang buruk, yaitu Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq dan Ahmad bin Hambal. Siapa yang merusak? Imam Ja'far As-Shadiq ini yang merusak orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah setiap punya akidah menyimpang, oleh mereka dibuatkan riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Disampaikan kepada orang-orang Syiah yang awam, ini akidahnya Imam Ja'far As-Shadiq. Sedangkan Ahmad bin Hambal ini yang merusak adalah kaum Ghulatul Hanabilah, kelompok radikal mazhab Hambali yang merupakan salaful Wahabiyah, pendahulunya orang-orang Wahabi. Nah, dari sini di kalangan mazhab Hambali ini terjadi perpecahan ideologi akidah. Ada kelompok Munazzihah ya, yang ahli tanzih, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh mereka ada Ibnu Aqil, ada Rizqullah bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ada Ibnul Jauzi. Nah, ada juga di Wahabi ini yang Mujassimah, yang Ghulat. Tokoh-tokohnya ada Al-Barbahari, ada Abu Ya'la Al-Farra, ada Ibnu Battah. Ini tokoh-tokohnya. Dan ini sama-sama Hambali. Antara dua sayap, dua kelompok ini terjadi tarik-menarik. Artinya bagaimana? Kata yang Mujassimah, kami yang mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hambal. Kata yang Munazzihah juga begitu, kami yang mengikuti akidah Ahmad bin Hambal. Nah, yang Mujassimah ini disebut dengan kelompok Ghulatul Hanabilah, yang Munazzihah disebut dengan kelompok Fudalaul Hanabilah. Ini yang perlu kita tahu. Istilah-istilah seperti ini kita harus tahu. Nah, dan ini antara Ghulat, antara yang Ghulat dan Fudala ini ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaan perbedaannya apa? Perbedaannya berbeda dalam hal akidah. Seperti tentang takwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Ini sangat menolak takwil karena mereka tasbih dan tajsim, menetapkan sifat khabariyah dan topik akidah lainnya. Ini berbeda. Ya, ada perbedaan antara dua kelompok, ada persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama mengikuti ajaran tasawuf, mengakui dan melakukan ziarah kubur, istighatsah, tawassul, tabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat. Jadi sebenarnya Wahabi yang apa? Pendahulunya Wahabi di dalam masalah tasawuf dan urusan kuburan sebenarnya sama dengan kita. Tidak jauh beza. Ini sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu lahir namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini meradikalisasi akidah mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah adalah satu-satunya tokoh yang merubah haluan mazhab Hambali menjadi lebih ekstrim.
terutama dalam pertama mendukung aliran Ghulatul Hanabilah yang cenderung tajsim dan mengikuti aliran Karramiyah. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, memperkuat. Karenanya kitab-kitab Ibnu Taimiyah ya, seperti yang berjudul Bayanu Talbisil Jahmiyah. Ya, punya kitab Bayan Talbisil Jahmiyah 10 jilid. Saya ada di rumah kitab aslinya. Itu kan membantah kitab-kitab Imam Ar-Razi, seperti kitab beliau Ta'sisut Taqdis. Tapi kalau membaca kitabnya Imam Ar-Razi dengan kitabnya Ibnu Taimiyah, lebih kuat kitabnya Imam Ar-Razi. Karena bantahan Ibnu Taimiyah ini sebagian besar hujjahnya tidak sampai pada tingkatan dzon. Sedangkan Imam Ar-Razi hujjahnya qat'i. Cuma mereka banyak bicara. Taimiyah ini banyak. Dan setiap berbicara pasti mengatakan ini pendapat salaf, ini salaf, salaf terus. Itu Taimiyah. Nah, yang kedua, Ibnu Taimiyah ini berhasil membunuh suara kelompok Fudola'ul Hanabilah yang diwakili oleh kelompok Ibnul Jauzi yang beraliran Munazzihah. Nah, ketiga, Ibnu Taimiyah ini mengharamkan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wali, mengharamkan istighatsah, tawassul, tabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat dan lain-lain, dan fatwa-fatwa yang keluar dari mazhab Hambali. Ini Ibnu Taimiyah. Tapi meskipun demikian, Ibnu Taimiyah tidak sepenuhnya melarang semua tradisi kaum sufi. Ibnu Taimiyah masih membolehkan membaca Al-Quran di kuburan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan ibadah lainnya kepada orang mati, memperbolehkan zikir bersama, tahlil, maulid, dan lain-lain. Ibnu Taimiyah masih boleh masalah ini. Ini militannya Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian ada radikalisasi mazhab Hambali di tangan pendiri Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, melakukan radikalisasi ajaran mazhab Hambali versi Ibnu Taimiyah dengan beberapa langkah. Apa? Pertama, persoalan hukum kuburan seperti ziarah, istighatsah, tawassul dan tabarruk yang diharamkan oleh Ibnu Taimiyah dinaikkan status hukumnya menjadi syirik akbar, murtad dan kafir. Asalnya dulu masih haram. Bahkan dijadikan satu nama kelompok yang disebut dengan kuburiyun. Itu mereka. Kedua, beragam tradisi Islami yang dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah seperti membaca Al-Quran di kuburan, tahlil, zikir bersama, maulid dan semacamnya dinaikkan status hukumnya menjadi bid'ah dan haram. Sebelumnya masih tidak haram, tidak bid'ah. Tapi Wahabi ini membid'ahkan haram. Nah, semua ajaran-ajaran takfiri, perbedaan Wahabi yang takfiri ini oleh Ibnu Taimiyah dirumuskan dalam satu akidah yang disebut dengan Tauhidus Salasah. Pembagian tauhid menjadi 3. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 ini sebenarnya ya tauhid takfiri. Mengapa pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah tauhid takfiri? Ya karena kalau kita mempelajari tauhid Wahabi yang dibagi 3 ini, pembagian tauhid menjadi 3 versi Wahabi. Ini ya, tauhid versi Wahabi. Ibnu Taimiyah atau Wahabi menjadi tauhid menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, 3 tauhid ini cukup untuk mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Kalau Wahabi yang masuk dalam dunia politik seperti Wahabi yang ada di Ikhwanul Muslimin di Mesir, kalau di Indonesia partinya parti PKS ya, PKS. Tauhidnya ditambah satu lagi, namanya tauhid hakimiyah. Dalilnya malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu namanya tauhid hakimiyah.
Ini yang diambil oleh orang-orang ISIS dan orang-orang IS. Tauhid dibagi 3 ini. Jadi sebenarnya tauhid dibagi 3 ini tauhidnya teroris. Tauhidnya kelompok militan. Nih ya, tauhidnya kelompok militan Syekh Utsaimin. Nah, mengapa ini dikatakan tauhidnya militan? Jadi kita perlu tahu ya, tauhid rububiyah yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah. Ini benar. Makna ini benar. Cuma kalau dikhususkan kepada rububiyah tak benar. Itu salahnya. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Jadi tauhid kita ini, kata Wahabi dan Ibnu Taimiyah, sama dengan tauhidnya orang Hindu, orang Chinese, tauhidnya orang Buddhis. Sama dengan itu. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Ini benar pula, bahwa ibadah ini hanya menuju kepada Allah. Cuma salahnya Ibnu Taimiyah dan Wahabi memberikan makna ibadah dengan makna yang terlalu luas. Mengapa? Masalah-masalah yang sebenarnya sebatas wasilah dan bukan ibadah oleh Ibnu Taimiyah dimasukkan ibadah. Contohnya tawassul, istighatsah, tabarruk, itu dianggap ibadah. Padahal itu wasilah. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu bukan ibadah. Nah, karena tawassul, istighatsah, tabarruk sudah dimasukkan wasilah, maka oleh Ibnu dimasukkan ibadah, berarti orang yang bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dengan makhluk seperti para nabi dan para wali dianggap beribadah kepada selain Allah, dan hukumnya adalah syirik akbar. Itu kata Wahabi. Ini kesalahannya. Jadi kata Ibnu Taimiyah ya, ilah, Tuhan yang hak adalah yang berhak untuk disembah, sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Ini tauhid ala Wahabi. Kemudian tauhid asma. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah ini ya, tauhid rububiyah uluhiyah ini sebenarnya untuk mengkafirkan umat Islam yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk. Karena dianggap beribadah kepada selain Allah. Nah, tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan makna zahirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Istawa diartikan duduk-duduk. Yadullah fawqa aydihim memang diartikan tangan dengan makna jarihah, anggota badan, dan lain sebagainya. Nah, tauhid asma wa sifat ini untuk mengkafirkan umat Islam yang ahli tanzih, yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memerlukan pada tempat dan arah. Ini tauhid asma wa sifat. Ini tauhidnya Wahabi. Nah, ini ya pengaruh dari tauhid Wahabi. Pengaruh dari tauhid Wahabi di dalam tauhid Wahabi ini ya, di dalam kitab Wahabi. Jadi akibat tauhid rububiyah uluhiyah, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid karangan Ahmad bin Muhammad Bashmil, ini ada kitab, ada bab ya bertajuk Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab ini dianggap ahli tauhid, muwahhidun. Dan di sini dikatakan Abu Jahlin wa Abu Lahab wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan
darran wa nafi'an la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka, orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah secara rububiyah, bahwa Allah Maha Pencipta, pemberi rezeki, memberi kehidupan, mematikan, mendatangkan madarat, mendatangkan manfaat. Abu Jahal, Abu Lahab tidak syirik sedikit pun tentang itu. Lalu kata dia, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassalun bil awliya was salihin wa yastashfi'una bihim ila Allah. Sungguh mengherankan dan sungguh aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya kepada Allah, lebih bersih imannya kepada Allah daripada umat Islam yang selalu bertawassul dengan para wali dan orang-orang soleh, serta istighatsah dengan mereka kepada Allah. Jadi Abu Lahab lebih bertauhid. Karenanya ada bab lagi ad-dalil ala tauhidil musyrikin wa imanihim billah. Masih perlu membuat dalil bahwa orang musyrik itu bertauhid. Ini mereka. Jadi Wahabi ini dengan liberal itu sama saja sebenarnya. Karena orang liberal ini membenarkan agama-agama di luar Islam, orang-orang Wahabi mentauhidkan orang-orang musyrik di luar Islam. Jadi sama. Ini akibat dari tauhid rububiyah uluhiyah. Kemudian akibat dari tauhidul asma was sifat. Ya, kelompok Asy'ariyah Maturidiyah ya. Jadi mengapa ada tauhid asma was sifat? Alasannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat nas-nas mutasyabihat berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, Ibnu Taimiyah mengikuti aliran musyabbihah yang mengartikan nas-nas mutasyabihat tersebut secara zahir. Ibnu Taimiyah menggagas tauhid asma was sifat sebagai alat ideologi untuk menilai sesat umat Islam yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Dalam hal ini pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Karena itu orang-orang Wahabi ini menganggap orang yang beriman kepada sifat 20 itu dianggap orang yang kafir. Mengapa? Jadi sifat 20 ini oleh Wahabi dianggap dari falasifatil Yunan. Saya pada 3 bulan yang silam, 4 bulan atau 3 bulan yang silam ya, ngisi ceramah di Johor, di UTM. Ada orang tanya, Kiai, kata Wahabi di sini sifat 20 itu dari falasifatil Yunan, bukan dari Islam. Lalu saya jawab, kalau falasifatil Yunan beriman pada sifat 20 berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi ingkar kepada sifat 20 berarti mereka kafir. Mengapa? Wujud, ingkar pada wujudnya Allah kafir. Qidam, ingkar qidamnya Allah kafir. Baqa, ingkar baqanya Allah kafir. Kurang apa mereka? Ini kan sifat 20 ini kan identiti Allah sebagai Tuhan. Kita ini kan biasa ada identiti. Misalnya saya Idrus Ramli, namanya siapa? Idrus Ramli. Tempat tanggal lahir tahun berapa? Meninggal tahun berapa misalnya. Duduknya tak mana, orangnya seperti apa. Nah, sifat 20 itu kan macam itu. Apakah Allah ada? Iya, wujud. Wujudnya sejak kapan? Qidam. Sampai kapan? Baqa. Seperti apa? Mukhalafatul hawadithi. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi. Lalu bagaimana wahdaniyat? Sifatnya apa saja? Qudrat, iradat, ilmu. Oh, kan sudah jelas itu. Nah, ini orang Wahabi ini karena asma wa sifat menolak terhadap sifat 20. Padahal itu dalilnya adalah qat'i. Nah, ini oleh kelompok politik ya, Wahabi yang politik, tauhid 3 ini masih ditambah lagi, yaitu tauhid hakimiyah. Bahwa seseorang itu dianggap ahli tauhid, syaratnya
di dalam regulasi pemerintahan, undang-undang negara, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau ada peraturan yang tak sesuai dengan syariat Islam, maka pejabat yang ada di situ kafir, rakyatnya juga dianggap kafir. Karena itu perlu diperangi, karena melanggar tauhid hakimiyah. Dalilnya kata mereka, malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu dalil mereka. Jadi mereka ini memerangi umat Islam di luar kelompoknya, itu ada dalilnya. Jangan dikira tak ada dalilnya. Walaupun sebenarnya itu bukan dalil, tetapi itu sebenarnya adalah syubhatu dalil. Mengapa itu kita katakan syubhatu dalil? Karena bukan dalil. Karena persoalan-persoalan yang kita bincangkan mulai tadi itu ada dalil-dalilnya. Ahlus sunnah wal jamaah ini sebenarnya kuat. Dalil-dalilnya di dalam akidah, di dalam amalah ini sangat kuat. Karenanya ini penting. Dan ini ya yang terakhir, karena sekarang ini ramai ya isu-isu di Indonesia maupun di Malaysia. Ustadz Zamihan besok mau debat dengan Wahabi, tapi tak jadi. Bahkan saya datang ke sini sama kawan-kawan di Indonesia, dikira mau tengok Ustadz Zamihan debat. Padahal enggak, saya ini ya hanya acara ini saja, besok sudah balik ke Indonesia. Jadi banyak tanya, Kiai mau lihat Dr. Zamihan ya, katanya. Enggak ada. Ini yang penting sebenarnya. Cara berdebat dengan Wahabi, siapapun cara berdebat, ini teknik ya, jangan bagi tahu pada mereka. Tapi mereka tahu tak apa-apa. Cara berdebat itu, pertama, orang yang berdebat itu mentalnya harus tenang. Tidak mudah emosi. Mengapa? Karena orang yang emosi ketika berdebat, kesannya di mata orang awam itu kalah. Tapi kalau orang yang tenang itu dianggap menang. Wah, itu hebat, itu tenang. Dianggap hebat sama orang. Itu kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum berdebat, isu-isu yang akan kita debat harus kita kuasai. Dan harus isu-isu yang memang qat'i. Jangan dhani. Kalau masalah masih khilafiyah jangan diangkat dalam forum debat. Kecuali kalau kita kuat hujjahnya. Jadi harus qat'i. Kemudian kita juga harus punya bukti. Misalnya kita nak debat dengan Wahabi. Kadang orang Wahabi tak ngaku kalau mereka Wahabi. Kita harus punya bukti, misalnya ada gambar status dia di Facebook. Atau ceramah dia yang ada di YouTube, di televisi, harus ada. Atau buku dia. Karena kalau tak ada, mereka tak ngaku. Saya tak pernah begitu. Karenanya, saya dulu, kalau mau bagi ceramah, mau seminar, mau debat dengan Wahabi, kitab-kitab Wahabi biasanya saya bawa. Saya bawa kitab-kitab Wahabi. Kitab-kitab hadis juga saya bawa. Sehingga saya bawa murid 2 atau 3 biasanya untuk angkat kitab. Itu awal tahun 2008. Tahun 2008. Lama-lama tahun 2009 kata murid-murid saya, Kiai, kalau bawa kitab terus gini capeklah kita, katanya. Terus gimana? Beli scanner, Kiai, katanya. Apa scanner? Saya belum ngerti waktu itu. Scanner tuh ya. Loh, itu kitab bisa di-scan, Kiai, nanti masukkan gambarnya di situ, katanya. Akhirnya saya beli scan pada waktu itu 300 ringgit. Harganya sekitar 300 ringgit waktu itu. Saya beli printer sama scan. Kemudian kitab-kitab Wahabi itu semuanya saya scan. Nah ini kan saya scan dari kitab aslinya. Kalau sudah kita scan, mereka tak bisa. Yang mau tak ada. Lah ini kitab asli. Dan karenanya di laptop saya ini semuanya kitab-kitab hadis, kitab fiqh, kitab-kitab Wahabi, kitab Syiah, semuanya scan. Saya kalau nak bagi ceramah di scan dulu kitabnya.
Cuma sekarang di internet sudah banyak kitab-kitab versi PDF, itu tak perlu scan sendiri sudah, alhamdulillah. Kita tinggal blok, copy paste, pindah ke situ. Itu sekarang. Jadi kita ini harus punya bukti. Itu yang pertama ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu harus kita bawa semua, jangan katanya. Loh, kata orang kamu pendapat begitu, jangan. Harus bukti. Karena kalau enggak mereka nanti tidak ngaku. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil harus kita kuasai. Dalil yang membenarkan kita, yang menyalahkan mereka. Terutama kalau ada dalil dari kitab mereka, itu penting. Yang keempat, ketika kita ini berdebat, usahakan posisi kita ini bertanya terus. Jangan menjawab. Kalaupun kita ditanya, kita kasih jawaban, setelah itu lemparkan pertanyaan lagi. Mengapa? Orang itu kalau menjawab terus, kesannya kalah. Lama-lama kalah. Kita ini diforsil. Tapi kalau pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, yang bertanya kalah. Contohnya gimana? Misalnya kita nak pergi ke bandar. Jumpa dengan kawan. Kamu kemana? Saya mau ke bandar. Ada perlu apa? Mau belanja. Belanja apa? Beli beras. Loh, untuk apa? Ada tamu. Dari mana? Dari Indonesia. Ada terus, tanya terus. Tapi kalau pertanyaan itu kita tanya balik, kamu nak kemana? Saya ke bandar. Perlu apa? Belanja. Mau belanja apa? Kita jawab pakai pertanyaan. Kamu perlu apa? Tanya saya masalah ini. Ya, ingin tahu apa perlunya kamu tahu ini? Tidak ada. Ya kalau tak ada, tak usah tanya lah. Jadi kalau apa pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan, kita ini bisa menang. Itu cara berdebat. Usahakan. Karena memang di dalam teori itu afdhalud difa al-hujum. Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Jadi bukan menjawab. Dan ini pengalaman saya. Tahun 2007 saya berdebat dengan kelompok liberal di jabatan pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta. Ada kitab karangan Syekh Nawawi Banten, judulnya Uqudul Lujayin fi bayani huquqiz zaujain. Tahu ya? Uqudul Lujayin tentang suami istri. Itu oleh kelompok liberal diterjemah lalu disalah-salahkan isinya. Nah, akhirnya kita tulis bantahan terhadap buku itu. Saya tulis bantahan tahun 2004. Setelah bantahan ini terbit, saya kirimkan kepada mereka. Mereka ajak debat. Mereka 10 orang, saya sendirian, mereka tak mau. Takut. Akhirnya tahun 2007, karena liberal ini juga ada di Nahdlatul Ulama, dipanggil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Suruh berdebat dengan saya. Yang liberal ini banyak pendukungnya. Waktu itu yang hadir dalam acara debat itu kira-kira 100 orang. Kebanyakan pendukung liberal. Saya dari Jawa Timur, dari Surabaya cuma sendirian. Cuma sampai di Jakarta, saya minta murid-murid saya yang kebetulan kuliah di Jakarta datang mendampingi saya 5 orang. Nah, dalam acara debat itu masing-masing kan bawa kertas kerja. Yang liberal ini tidak tahu caranya debat. Isi debatnya ad-difa, membela diri. Bela diri. Sementara kertas kerja saya 3 halaman menyerang terus. Anda salah. Kesalahan pertama ini, kedua ini, ketiga. Kesalahan dalam tafsir Al-Quran ini. 1, 2, 3. Kesalahan dalam hadis ini. 1, 2, 3. Kesalahan dalam fiqh ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kesalahan dalam sejarah. Saya catat begitu. Jadi mulai awal sampai akhir saya nyerang terus. Mereka tak nyerang sama sekali pada saya. Dan kebetulan mayoriti yang hadir waktu itu kelompok liberal. Murid saya cuma 5 orang. Cuma murid saya, jadi tempatnya itu ruang sidangnya bundar begini, tidak gini, bundar. Murid saya yang 5 ini duduknya tidak kumpul. Ada di sini, di sini, di sini.
Kita kasih janji, nanti kalau saya serang mereka, serang liberal, kamu berlima tepuk tangan. Gitu Kiai. Iya. Akhirnya setiap saya kasih serangan yang ganas, 5 orang tepuk tangan, yang lain ikut semua tepuk tangan itu. Padahal mereka penyokong liberal. Akhirnya yang liberal ini mentalnya jatuh. Jadi kita ini harus pasang teori cara nak debat itu. Jangan kosongan begitu. Itu cara debat. Jadi memang posisi kita harus menyerang dan persiapan terlebih dahulu itu. Dan tidak perlu takut. Orang ahlus sunnah itu pasti menang. Karena ahlus sunnah itu memang at-taifatul mansurah. Golongan yang selalu ditolong, dimenangkan oleh Allah. Kalau ada ahlus sunnah itu kalah, ya itu berarti kurang persiapan itu. Tak perlu takut. Insyaallah kita menang. Debat apa saja. Kemudian yang kelima ya, tadi keberapa? 1, 2, keempat. Sekarang kelima. Yang kelima, pada waktu kita ini berdebat, kita bawa kertas sama kolam, pena. Setiap orang pihak lawan ini mengeluarkan pernyataan keliru dicatat. Setiap pernyataan keliru dicatat, nanti ditanggapi, disalahkan semua. Jangan sampai ada pernyataan mereka keliru tidak kita tanggapi. Karena orang yang menyaksikan debat kita itu tahu. Saya setelah debat di Batam ya, sebagian tanya murid Kiai, itu Firanda waktu cakap begini, kenapa Kiai tak jawab itu? Oh mungkin lupa, saya bilang begitu. Semuanya dicatat. Jangan sampai ada syubhat dari mereka, tidak kita catat, lalu tidak kita serang balik. Ini penting. Jadi kalaupun mereka bertanya, jawabannya harus berupa pertanyaan balik. Contohnya bagaimana? Kita ini kalau debat langsung ya. Debat langsung. Misalnya dengan Wahabi tentang tahlil. Wahabi biasanya cakap, kamu jangan tahlil lah. Kenapa? Tak boleh. Kata siapa tak boleh? Kata saya, enggak. Justru tahlil itu diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Allah. Di mana? Di Al-Quran. Mana dalilnya? Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kerjakan kebaikan apa saja agar kalian menjadi orang-orang beruntung. Pasti Wahabi nanti jawab, itu kan dalil umum. Nah terus menurut kamu tahlil gimana? Haram. Dalilnya mana? Kullu bid'atin. Wah itu kan dalil umum juga. Kita minta dalil khusus, tak ada dia. Jadi memang harus balik. Ini tahun kemarin ada isu-isu aktual ya. Syekh Al-Arifi, tokoh Wahabi datang ke Yaman. Sampai di Yaman, dia mendatangi pelajar dari Indonesia yang ngaji di makam, di kuburan seorang wali. Lalu ditanya sama dia, kamu kenapa ngaji di sini? Ya kan ibadah baca terus oleh dia, ya ingin dapat barokah ini. Lah menurut kamu ngaji di masjid dengan di sini lebih utama mana? Baca Quran di kuburan dengan di masjid lebih utama mana? Itu kalau dijawab lebih afdol di masjid, ini kita agak repot. Harusnya ditanya balik. Dan kita harus punya tanzir. Menurut kamu, Syekh, kita harus tanya begitu pada dia. Syekh, menurut kamu baca Al-Quran di kuburan ini haram apa enggak? Ya haram. Mana dalilnya yang mengharamkan baca Quran di kuburan? La taqra'ul Quran 'alal qubur, apa ada? Tak ada. Ya kalau tak ada ya kamu tak perlu mempersoalkan ini. Loh kenapa? Saya tanya. Baca Al-Quran sambil bersandar kepada istri dengan baca Quran di masjid lebih afdal mana? Di masjid Rasulullah pernah baca Quran bersandar pada istrinya Aisyah sedang haid. Rasulullah tak baca Quran di masjid. Gimana menurut kamu? Apa kamu akan cakap Rasulullah itu tak afdol? Masa baca Quran sambil bersandar pada istrinya yang sedang? Berani kamu cakap begitu? Jadi memang kita ini harus banyak tanzir masalah ini.
Cara berdebat itu. Ini biasa karena orang Wahabi ini ya, walaupun orangnya sudah doktor, cara berfikirnya, manhaj fikri mereka ini sebenarnya anak-anak, budak-budak. Manhaj fikrinya. Ya contohnya seperti Syekh Al-Arifi itu. Lebih baik mana baca Quran di kuburan dengan baca Quran di masjid. Kita tanya balik, mengapa Syekh tanya begitu? Syekh tanya begitu mengapa? Apa baca Quran di kuburan ini dilarang? Ya, tak. Ya kalau tak dilarang ya sudahlah. Kamu jangan persoalkan. Baca Quran di jalan juga tak apa. Harus seperti itu. Ini cara debat dengan Wahabi. Dan debat ini juga perlu latihan. Kalau saya ini latihan debat sejak masih kecil, budak-budak. Karena saya berusia 12 tahun. Ada keluarga saya ikut Wahabi. Akhirnya setiap saya pulang dari pondok debat dengan masih paman saya. Dan dia sering bagi uang pada saya. Tapi debat. Dia sudah di University Wahabi, University Muhammadiyah. Lama-lama sehingga saya kalau ke pondok mau pulang menghafalkan kitab-kitab dulu. Karena persiapan jumpa paman nanti. Dan pasti jumpa di rumah. Karena memang tinggal di rumah saya. Dia pulang di university ke rumah saya pulang ke rumah. Lama-lama setelah saya sanawiyah, saya sudah ngerti kaidah fikih, usul fikih, ilmu mantek. Paman ini tak berani bicara. Karena kalau dia bicara, kadang saya keluarkan ilmu mantek, kadang usul fikih, tak bisa di usul fikih begini. Sudah, mati dia. Dengan Syiah ya juga sejak masih budak-budak, masih umur berapa? 16 tahun. 16 atau 17 tahun dulu. Jadi perlu latihan. Karena kalau tidak latihan itu kadang takut dan kadang terkejut ketika diserang oleh pihak lawan. Itu penting. Dulu sebelum saya berdebat dengan Wahabi, tanggal hari Rabu 13 Maret ya, 2008, itu latihannya 2 bulan. Setiap 2 hari kita berjumpa dengan kawan-kawan aswaja di sana. Kadang saya jadi Wahabi, kadang dia Wahabinya. Tiap 2 hari. Kerjanya latihan. Dulu latihan, tapi sekarang sudah menjadi pelatih. Jadi melatih debat di mana-mana. Alhamdulillah. Jadi sejak beberapa tahun kemarin kita memberikan daurah di rumah saya. Itu para ustadz dari seluruh Indonesia, biasanya 30 sampai 35 orang tiap bulan Ramadan selama 7 hari di rumah saya. Saya kasih daurah juga cara berdebat dengan Wahabi. Setelah pulang kita minta mereka adakan debat dengan Wahabi. Alhamdulillah dulu pulang dari rumah mereka adakan debat dengan Wahabi di University Islam Indonesia di Yogyakarta dan menang. Karena sudah kita kasih kasih jurus-jurusnya. Apa kalau orang silat jurus namanya ya? Ya. Jadi jurus-jurusnya. Sebenarnya debat itu sama dengan silat. Orang itu kalau bisa kungfu, bisa silat. Kalau sering latihan, itu refleks cara menjawabnya. Saya dulu waktu di pondok pernah ikut latihan kungfu. Kungfu Shaolin. Tapi tidak sampai selesai jurus 9, cuma sampai jurus 5. Dan memang refleks, kalau diserang orang tuh tangan bisa. Karena latihan. Debat juga begitu. Kalau sering, insya Allah bisa refleks. Jadi perlu. Ini kalau kita masih pendekar yang biasa-biasa, banyak latihan. Teori tadi ya, kita ini kalau berdebat harus bertanya, itu untuk pendekar yang baru belajar. Tapi kalau pendekar yang sudah hebat, tak perlu pakai teori tadi, tak apa. Coba kita lihat film kungfu ya, Shaolin. Pendekar walaupun tidur, dipanah dari jauh bisa tangkap itu. Padahal dia tidur itu. Nah orang ini kalau hujahnya sudah kuat, walaupun dia bangun tidur bisa jawab. Tapi kalau masih belum kuat ya harus banyak latihan. Ini penting. Dan di Aswaja Malaysia harus banyak orang yang ahli debat. Mengapa? Ahlus sunnah wal jamaah ini dulu disebarkan melalui keilmuan.
Imam Asy'ari, Imam Maturidi ini bukan pejabat negara, bukan pejabat kadi, bukan pejabat agama. Tetapi bagaimana seorang alim, setiap ada majelis Mu'tazilah, majelis Khawarij, majelis apapun, beliau datang ke situ. Kalau mereka keliru didebat oleh beliau. Murid-muridnya juga begitu. Akhirnya mayoriti umat Islam kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini mestinya saya cuma 1 jam ceramah ya, lebih 1 jam. Jadi wal afu minkum, mungkin setelah ini ada session untuk tanya jawab. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ini sebenarnya masalah ini banyak yang belum saya sampaikan. Cuma karena waktu ini memang sangat sempit sekali, saya sampaikan dikit aja. Hanya beberapa poin saja yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya ini masih banyak yang perlu disampaikan berkaitan dengan ini. Tapi tak apalah. Yang penting kita yakin bahwa Wahabi itu adalah takfiri dan sumber kelompok militan teroris. Kita harus paham itu. Sumbernya dari mana? Suatu konsep yang mereka sebut dengan akidah tauhid dibagi menjadi 3. Dan oleh Wahabi yang politik dibagi 4 ditambah dengan tauhid hakimiyah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Oke. Assalamualaikum. Saya Barakatullah daripada Aswaja Pahang. Ingin menanya kepada Pak Kiai kita, alhamdulillah dengan tuntasnya pencerahan yang amat hebat. Kalau al-mutasyaddidun, Wahabun al-mutasyaddidun ni kita jelas Pak Kiai ya. Tapi kalau yang mutawassitun dan mutasahilun, macam mana kita nak mengenali mereka dan muamalah dengan mereka? Wallahu a'lam. Makasih ya. Oke. Sila beri respon satu dulu, Kiai. Saya Silakan. Kalau yang dimaksud muamalah itu muamalah yaumiyah sehari-hari. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Asral Matalib fi Silatil Ikhwan wal Aqarib, kata beliau, muamalah dengan ahli bid'ah itu secara zahiran itu makruh, tapi kalau secara batinan haram. Itu tapi bukan muamalah ya, maksudnya muwaddah. Muwaddah itu artinya bersahabat. Kalau muamalah tak apa, misalnya dia punya kedai, kita beli beras di situ, atau mereka membeli kereta kita, itu tak apa. Tapi kalau muwaddah, kalau berdebat dengan mutasahilun ya, kelompok liberal, maksudnya kelompok liberal. Mutasahilun itu liberal, Ustaz ya. Oh, Wahabi tadi, Wahabi yang juga liberal. Ya, Wahabi yang liberal itu ya, Wahabi yang mutasahilun, walaupun mereka tidak mau dikatakan mengkafirkan orang, tapi mereka tak mau tawassul, tak mau istighatsah, tak mau tabarruk. Kita gugat. Tanya, menurut kamu tawassul, istighatsah, tabarruk itu boleh dilakukan apa enggak? Karena menurut kami dianjurkan ini. Masyru', menurut kamu bagaimana? Tak boleh. Apa dalilnya tak boleh? Itu kita tanya. Oh, ini dalilnya dari mana? Coba terangkan. Tafsir dari Rasulullah, para sahabat, ulama salaf yang menafsirkan ayat ini melarang tawassul istighatsah. Kita inginnya tafsir yang dari Rasulullah, sahabat, ulama salaf, bukan dari Ibnu Taimiyah. Karena ini semuanya dari Ibnu Taimiyah. Coba kita minta penafsiran ini. Tak ada. Ya kalau tak ada ya berarti keliru ajaran kamu. Lah terus kalau keliru, ya kamu harus ikut saya. Nah gimana menurut Ustadz? Menurut saya istighatsah, tawassul, tabarruk itu dianjurkan. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Dalam ayat lain, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dalil-dalil kita sampaikan. Kalau begitu jangan jadi Wahabi. Dicabut lagi kata yang mengatakan walaupun kamu tak mengkafirkan tawassul tabarruk, sekarang kamu harus mengatakan tawassul tabarruk itu masyru'. Karena ajaran salah, kamu harus begitu. Itu caranya.
Karena kadang-kadang orang Wahabi di Indonesia ini ya, kan ada beberapa NGO di Indonesia yang Ahlus Sunnah, NU Ahlus Sunnah, Muhammadiyah mayoriti Wahabi, ada sebagian yang Ahlus Sunnah minoriti. Kemudian ada Al-Irsyad, sebagian Wahabi, sebagian Ahlus Sunnah. Nah, ketika ada orang yang mutasahilun dari Wahabi, biasanya kalau mereka ditanya, kamu ini NU, Muhammadiyah atau apa? Biasanya mereka jawab, saya ini Muslim. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan ini. Maka caranya kita tanya lagi, menurut kamu NU, Muhammadiyah ini ajarannya sama apa enggak? Tak sama. Dari ajaran yang tak sama ini, yang benar menurut kamu yang mana? Apa yang NU, apa yang Muhammadiyah? Sulit dia, repot. Kalau dia jawab Muhammadiyah, berarti kamu Wahabi. Itu caranya. Kalau NU yang benar, loh. Kalau NU yang benar, kenapa tak ikut yang benar? Harusnya kamu kan ikut yang benar. Paling tidak, walaupun kamu bukan NU, kan harus bilang, tapi saya sama dengan NU. Paling tidak kan harus begitu kamu. Itu caranya. Jadi memang pandai berbicara saja masalah ini sebenarnya. Kalau di Indonesia, orang Wahabi itu tak ada yang menentang debat, tak ada. Malah kita datangi, mereka tak mau. Dulu di Jakarta ada beberapa Ustadz Wahabi yang sering ke Malaysia. Ustadz Hakim Abdad, Ustadz Yazid Jawas. Entah sekarang apa masih sering ke Malaysia, saya tak tahu. Waktu bikin daurah, bikin ceramah, bagi ceramah dia di Jakarta Utara. Karena sering mengkafirkan orang, ada kawan telepon ke saya. Ini kiai ada ini. Akhirnya ada kawan saya 5 orang hadir di situ. Begitu ini bagi ceramah, 5 orang ini angkat tangan, intrup, tanya gitu. Karena Wahabi ini kalau mereka bagi ceramah, pertanyaan langsung itu tak boleh. Harus pakai kertas. Mereka tak berani tanya jawab langsung pakai berdiri, harus tertulis. Karena nanti pertanyaan yang repot tak dijawab. Dan pertanyaan yang perlu dijawab, kalau mereka tak tahu jawabannya bid'ah. Akhirnya kawan saya 5 orang angkat tangan. Karena tempatnya berbeza-beza, kesannya kan banyak itu. Akhirnya dia lemah diambil mikrofonnya, disalah-salahkan. Setelah itu oleh kawan saya, gimana kalau Ustadz berdua kita jemput untuk debat? Karena mulai tadi menyalahkan orang. Jangan menyalahkan orang di belakang, jumpa dong. Kata mereka, enggak, kita tak siap katanya. Mereka biasanya begitu. Kalau sekarang ini mereka sudah tak mau. Jadi bulan April yang kemarin, saya dijemput ke Aceh di University Islam Ar-Raniri. Ada 2 Wahabi, Ustadz Wahabi, alumni Yaman, muridnya Syekh Mukbil, yang ahli hadis ya. Dan ini dikatakan ahli hadis sama orang-orang Wahabi. Dijemput untuk dialog di university. Lama-lama setelah masa acara ini kurang 1 minggu, Ustadz Wahabi 2 orang ini tanya sama pengurusi, itu siapa yang dari Aswaja yang mau datang? Adalah dari Jawa Timur katanya. Siapa? Kiai Idrus. Wah, enggak, tak jadi kan. Akhirnya mereka tak jadi. Mengapa? Kita mau dialog dengan Aswaja, syaratnya 1. Apa? Bukan Kiai Idrus. Harus yang lain katanya. Kalau yang lain tak apa. Kalau Kiai Idrus jangan. Kenapa kalau Kiai Idrus? Kiai Idrus tuh jawab terus kalau berdebat. Kita ingin cari yang tak jawab katanya. Itu Wahabi. Jadi memang harus simpan banyak pertanyaan. Itu cara berdebat. Dan kita dulu sebelum berdebat itu oleh kiai-kiai itu dibacakan Hizib Nasor, dibacakan Hizbul Bahar. Akhirnya Wahabinya takut itu. Dibacakan itu. Sebenarnya ya tak perlu baca. Baca lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi memang banyak persiapan. Nah itu saya kira cara muamalah dengan Wahabi yang mutasahilun. Jadi masalah-masalah khilafiyah ditanya.
kamu tidak mengkafirkan orang. Kalau tidak kafir, orang tawasul, istighasah, tabarruk, itu menurut kamu boleh apa enggak? Kalau dia, enggak, ini masalah furu'iyah. Lah, ini masalah furu'iyah, yang benar yang mana menurut kamu? Yang benar ya yang Wahabi. Apa dalilnya kok dibenarkan? Harus begitu. Tanya terus itu. Nanti mereka bisa kita pengaruhi. Dan dalil-dalil Ahlus Sunnah ini harus kita sampaikan kepada mereka. Ini penting. Khalas. Baik, ada soalan lain yang boleh diajukan? InsyaAllah kita ada masa lebih kurang lagi 7 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat Muhammad Nasuha Ismail daripada Aswaja Mesir. Kiai, ada tak fakta-fakta yang kukuh yang mari kita boleh kaitkan bahawa Wahabi ini adalah dan Syiah ini adalah agama? Dan fakta-fakta yang kukuh juga mengatakan Wahabi dan juga Syiah ini adalah berasal daripada sejarahnya Yahudi. Wallahu a'lam. Kalau Syiah bahwa ajaran mereka dari Yahudi, itu data-data di kitab-kitab mereka ada. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Syiah itu Yahudi, kita tidak bisa. Mengapa? Karena ulama kita di kitab-kitab Farqu Bainal Firaq itu kan masih menyebut mereka kan Ahlul Qiblah. Selama mereka tidak kafir, tidak murtad ya. Karenanya saya bagi ceramah di Indonesia, saya sering katakan Syiah itu tidak kafir dengan syarat pertama beriman kepada Al-Quran yang ada sekarang, bahwa itu Al-Quran asli. Kalau menganggap itu palsu atau meragukan keasliannya, maka murtad, kafir. Yang kedua, tidak mengkafirkan para sahabat. Yang ketiga, tidak menuduh, tidak mentuhmah ummahatul mukminin berbuat serong. Kalau sampai salah satunya dilanggar, berarti bukan muslim, kafir. Saya katakan begitu. Dan dengan berkata begitu, Syiah ini juga berhati-hati akhirnya. Akhirnya walaupun mereka sesat, tidak begitu banyaklah sesatnya. Waktu saya bagi ceramah di Manado tahun 2012 ya, 2012 atau 13 dulu, Syiah ini banyak yang datang. Jadi kita ada trialog, bukan dialog. Kalau dialog kan 2 orang. Waktu itu trialog. Saya dari Aswaja, Syiah, Wahabi. Hari pertama kita bahas masalah Wahabi. Bahas masalah Wahabi, yang Syiah ini bersyukur. Alhamdulillah, ini mantap, ini bagus. Wahabinya marah-marah. Cuma hari kedua Wahabinya tak ada yang datang, Syiah tambah banyak. Setelah Syiah berkumpul, saya terangkan masalah Syiah. Akhirnya Syiah ini saya lihat memang gelisah, tak enak duduk itu. Kadang menahan dadanya, ada yang gitu. Lama-lama Syiah tanya pada saya, Kiai, menurut Kiai, Syiah itu kafir apa enggak? Saya jawab, Syiah itu masih muslim. Tapi syaratnya, pertama yakin Al-Quran sekarang masih asli. Kalau ragu-ragu keaslian Al-Quran, kafir. Kedua, tidak mengkafirkan para sahabat. Yang ketiga, tidak mentohma ummahatul mukminin, seorang wanita yang jahat. Kata orang Syiah, dikatakan begitu, alhamdulillah. Mereka bersyukur kita fatwakan Islam. Jadi mereka ini, kita fatwakan muslim dengan beberapa catatan itu bersyukur. Kalau kita tak perlu fatwa mereka. Walaupun mereka mengkafirkan, ya terserah. Itu Syiah. Kalau Wahabi, apakah Wahabi juga ada fakta dari ajaran Yahudi? Atau data? Saya kira tak ada itu. Ada memang ya, ada kitab yang ditulis dari catatan Mr. Hemper itu ya. Al-Jasus Al-Injilizi. I'tirafatu Jasus Al-Injilizi yang diterbitkan di Turki. Tetapi kitab ini kan juga sulit kita percaya. Atau jangan-jangan yang membuat orang-orang, atau memang betul itu. Tapi kalau membaca kitab itu sepertinya masuk akal. Kalau ini misalnya dibuat film ya, ini kok masuk akal sepertinya. Ya cuma kita belum tahu sahih apa tidak itu. Tapi bagaimanapun, walaupun tidak ada data seperti itu, yang jelas keberadaan Syiah dan Wahabi ini menguntungkan orang Yahudi dan Barat.
Jadi sangat menguntungkan mereka, merugikan kita umat Islam. Yang penting itu sebenarnya. Kalau ada data bahwa mereka ini Yahudi atau Nasara, tak ada. Kita tak berani mengatakan bahwa mereka misalnya Muhammad bin Abdul Wahab keturunan Yahudi, tak berani. Mengapa? Ayahnya kan ulama, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman. Kemudian Syiah ya juga begitu. Jadi kita tak berani. Dan ini juga penting ya, kita ini membantah mereka kalau masalah-masalah itu masih belum pasti itu salah. Masih sebatas isu, kita jangan serang. Karena khawatir kita keliru. Karena kalau kita keliru, akhirnya oleh mereka biasanya dijadikan trending topik di media sosial. Ini Kiai Idrus, Ustadz Zamihan, dia kalau berbicara Wahabi sembarangan. Ya gitulah, semuanya sembarangan. Padahal cuma itu sebenarnya. Karenanya perlu hati-hati itu. Saya kira ini itu yang perlu saya sampaikan. Satu lagi saja, Dr. Abdullah, silakan. Assalamualaikum Tuan Kiai, saya ada 2 soalan. Pertama, kita macam mana kita nak hadapi apabila kita menyebarkan kesalahan-kesalahan Wahabi. Maka ada orang kata jangan buka aib, jangan merendah-rendahkan orang, jangan mengumpat, jangan melaga-lagakan orang. Jadi kita nak bezakan setakat mana kita boleh sebarkan kebatilan, tahzir kebatilan, dan setakat mana kita tidak melampaui sampai kita membuka aib sesama Muslim. Dan biasanya benda ni digunakan oleh orang yang ada pro Wahabi. Bila orang Wahabi mengutuk orang lain, dia tak guna hujah ni. Tapi bila kita balas, dia akan guna jangan buka, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan karamiyah. Sebab kalau kita tengok dalam sebahagian kitab, seperti daf'un syubahi tashbih, daf'un syubahi man syabaha wa tamarrat wa nasaba dzalika ila Imam Ahmad, Taqiyuddin Al-Hisni, dia kata Ibn Taymiyah ini sebenarnya juga mengambil akidahnya daripada Muhammad bin Karam As-Sajistani, yang mula-mula mengatakan bahawa Tuhan itu berjihad. Jadi kalau kita buat susu galur dia daripada Karamiyah, Ghulat Mujassimah, Hanabilah Mujassimah, Taymiyah, Wahabiyah, sekarang ni kita boleh kata Albaniyah. Ya, seterusnya itu. Jadi yang pertama, kalau ada Wahabi bilang jangan menyebarkan aib orang lain, itu jawaban kita bahwa yang dilarang disebarkan itu aib pribadi. Aib pribadi dan dia bukan mujahir bil fiski. Nah, kalau Wahabi ini bukan aib, tetapi adalah dolalat. Karena ini dolalat, wajib disampaikan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, agar orang tidak terjerumus di dalam kesesatan itu. Jadi perlu dibedakan itu. Nanti di sini ada PowerPoint masalah apa? Menyebarkan kesesatan aliran lain, lengkap dengan dalil-dalilnya. Jadi tak apa kalau karena itu. Karenanya kita ini ada kitab Jarh wa Ta'dil. Para perawi hadis yang fasik, para perawi hadis yang dhaif ya, para perawi hadis yang kadzab, yang wadda, dan lain sebagainya kan diterangkan, dan itu aib. Dan itu wajib hukumnya. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal karamiyah. Jadi memang Syekh Ibnu Taimiyah ini memang mengikuti aliran karamiyah. Dari sanadnya melalui Ulatul Hanabilah dari Muhammad bin Karam As-Sijistani. Dan sekarang orang-orang Wahabi memang juga mengikuti itu. Dan sebenarnya yang diikuti Wahabi tidak semuanya karamiyah. Karena sebagian ada yang dari Ibnu Taimiyah. Seperti al-qaul biqidamil alam. Alam itu tidak ada permulaannya. Kalau Wahabi yang dulu masih tidak membahas al-qaul biqidamil alam. Tetapi Wahabi yang modern yang sekarang tuh sudah ikut pendapat itu. Coba baca di tahqiqnya Wahabi ya. Wahabi mentahqiq kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, karangan Imam Al-Baihaqi. Itu
Yang muhakkik, yang Wahabi sekarang sudah mentarjah qidamil alam. Sudah menguatkan itu. Jadi memang al-kufruh di kalangan mufakkiril wahabiyin itu qad fasha. Jadi memang pemikiran-pemikiran kufur saya kira memang menyebar di kalangan para pemikir Wahabi. Contohnya seperti al-qaul biqidamil alam. Padahal Wahabi yang dulu masih belum memasuki masalah ini. Karena Muhammad bin Abdul Wahab ini yang dia kuasai kan fikih Hambali dan itu tidak matang, tidak sempurna. Dia ini menjadi militan dan radikal karena tidak tafakuh. Jadi fikihnya memang tidak kuat pada sosok Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dia banyak baca itu kan kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena tafakuhnya tidak kuat, akhirnya kan orangnya menjadi radikal, menjadi militan. Akhirnya dari situ. Jadi memang betul itu kalau Wahabi sekarang ini ikut karomiyah. Sampai-sampai masalah wajah Tuhan wajah Allah ala surati Adam itu ulama Wahabi mengarang kitab masalah itu. Jadi mereka ini memang tasbih tajsim itu benar-benar soreh ya, benar-benar jelas. Mereka menulis kitab bertajuk Aqidatu Ahlil Iman fi anna Adam ala suratir Rahman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seperti itu. Jadi tasbihnya ya luar biasa mereka. Dan ini ya jelas tasbih yang kufur kalau yang seperti ini. Ya cuma ini kita perlu tahu masalah kitab-kitabnya kita harus punya. Seperti saya kan sering bagi ceramah di mana-mana. Tuhan Wahabi tingginya 30 meter. Seperti wajahnya seperti seorang laki-laki yang masih muda belum berjenggot. Kalau Yahudi Tuhannya sama dengan Wahabi, cuma rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Karena itu Tuhannya Yahudi, abangnya Tuhannya Wahabi. Itu kadang-kadang kalau Wahabi tak tanya, di mana itu di kitab? Karena mereka memang di pikiran mereka begitu. Tapi kadang ada kawan-kawan NU itu di mana kiai kitabnya? Saya kirim foto kitabnya. Ini kitabnya, baca sendiri. Pernyataan Ibnu Taimiyah. Saya kira jelas ya masalah ini saya kira jelas. Jadi alhamdulillah atas jawaban. Saya fikir tadi yang kiai masukkan kitab ni Risalah Wafiyah tentang sikap kita. Yang ini mungkin faslun fil wajibi ala wulatil umur minal umara wal ulama. Ya memang harus. Jadi wulatul umur wal umara wal ulama harus menjelaskan syubhat-syubhat ahlul bidah wad dhalalat. Itu wajib itu. Jadi kita jangan taharraz ya, jangan menghindar dari menjelaskan itu. Karena ini termasuk min aujabil wajibat fi hadzal zaman. Jadi kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, wa ankarul munkarat fi hadzal zaman at-tajsib wa tashbih. Kemudian wa khairul ma'ruf fi hadzal zaman at-tanzih. Jadi ma'ruf yang paling baik sekarang ini adalah tanzih. Dan tajsim dan tashbih ini adalah angkarul munkarat. Karenanya memang harus kita jelaskan kepada orang-orang, perlu ini kita jelaskan. Dan ini memang para asatid nanti kalau menyampaikan ini juga akan ditohmah, dibuatkan isu. Orang kalau rajin menyebarkan kesesatan Syiah, oleh Syiah akan diisukan ini Wahabi. Kalau dia sering menyebarkan kesesatan Wahabi, oleh Wahabi akan diisukan ini Syiah. Kalau Hizbut Tahrir akan diisukan ini liberal. Kalau menyebarkan liberal ini Wahabi. Karenanya saya sendiri sebelum berangkat ke sini, ini oleh media-media liberal dibilang Wahabi. Padahal kata yang sebagian Wahabi, saya ini terpengaruh Syiah. Syiahnya tidak mau, Wahabinya tidak mau. Dan itu biasa seperti itu. Itu anggap saja angin berlalu itu. Ini saya kira perlu ya disampaikan. Ini nanti di PowerPoint biar ada yang copy yang ambil nanti.